Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Kembali lagi bersama saya Arum Ambianasari. Semoga sahabatku semua senantiasa dalam kondisi yang bahagia, sehat, dan tercerahkan. Insya Allah. Sahabatku, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah. Sebuah kisah yang mungkin sahabatku sudah pernah mendengar ceritanya dan merasa terkesima dengan cerita ini, atau malah bahkan terinspirasi dengan cerita ini. Dan sahabatku yang belum pernah mendengar ceritanya atau baru kali ini mendengar ceritanya, insya Allah bisa menambah semangat, bisa menambah keyakinan, keimanan kita, terutama dalam hal tentang keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkan segala macam doa kebaikan ataupun keinginan-keinginan kita selama kitanya memiliki keyakinan yang 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini adalah kisah seorang penjual roti. Mungkin sahabatku sudah pernah dengar ya, penjual roti dan seorang imam besar yaitu Imam Ahmad. Pada suatu malam, Imam Ahmad merasa ingin berjalan-jalan di daerah sekitaran rumahnya. Kemudian Imam Ahmad dengan berpakaian biasa seperti normalnya rakyat biasa lah ya, seperti orang-orang biasanya, berjalan-jalan, berkeliling, menyapa kanan kiri ke tetangga-tetangganya dan lain sebagainya. Lalu tak terasa malam pun tiba. Malam semakin larut dan Imam Ahmad semakin jauh berjalan dari rumahnya. Dan mau tidak mau, Imam Ahmad harus mencari tempat untuk dia bermalam. Lalu Imam Ahmad melihat sebuah masjid di daerah tersebut. Lalu Imam Ahmad mencoba untuk beristirahat di sana, tapi qadarullah, pengurus masjid tidak mengizinkan Imam Ahmad untuk menginap atau bermalam di sana. Lalu kemudian Imam Ahmad kembali melakukan perjalanan, dan di sepanjang jalan Imam Ahmad berpikir, kemana saya harus menginap gitu ya. Ketika menyusuri sebuah jalan lorong gelap gitu, kanan kirinya banyak jajaran rumah, Imam Ahmad hatinya dituntun untuk mengetuk salah satu rumah di situ. Lalu kemudian Imam Ahmad mengetuk rumah tersebut, tok tok tok, assalamualaikum. Imam Ahmad mengucapkan salam dan dibukalah pintu oleh seorang laki-laki. Ya, waalaikumsalam. Lalu kemudian Imam Ahmad dipersilahkan masuk. Dan di situ Imam Ahmad disuguhi minum. Lalu kemudian Imam Ahmad bercerita tentang kondisinya, bahwa dia sedang mengadakan perjalanan, lalu terlalu malam sehingga membutuhkan tempat untuk bermalam. Lalu kemudian laki-laki ini mempersilahkan Imam Ahmad untuk tinggal, untuk bermalam di rumahnya. Lalu kemudian Imam Ahmad segera istirahat, tapi laki-laki ini tidak seperti Imam Ahmad istirahat, dia malah melanjutkan pekerjaannya. Laki-laki ini membuat satu adonan, lalu kemudian dia memberikan tepung, telur, air dan lain sebagainya. Dia asik sambil menguleni, meremas-remas terigunya, tepungnya, sambil si laki-laki itu mengucapkan zikir astagfirullah, 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 astagfirullah. Imam Ahmad tersadar bahwa ada aktivitas lain di dalam rumah. Lalu kemudian Imam Ahmad bangun, keluar dari kamar dan menemukan laki-laki si pemilik rumah ini sedang menguleni adonan. Entah itu adonan untuk apa. Imam Ahmad penasaran juga. Lalu kemudian Imam Ahmad menghampiri si laki-laki tersebut dan bertanya, Bapak nggak istirahat gitu ya, kalau bahasa ininya ya, bahasa ringannya ya.
Ya, ini memang jadwal saya. Bapak ini menjawab, ya memang ini jadwal saya untuk membuat adonan. Malam tuh saya buat adonan, lalu kemudian besok pagi saya panggang dan tak lama bisa dinikmati oleh para pembeli atau pelanggan toko roti saya. Lalu kemudian Imam Ahmad mengambil kesimpulan bahwa oh iya ternyata Bapak ini adalah seorang penjual roti gitu. Lalu Imam Ahmad penasaran lagi nih, Bapak tadi saya sedikit mendengar apa sih yang Bapak dawamkan, apa sih yang Bapak zikirkan, ucapkan gitu sambil ketika Bapak menguleni adonan itu. Lalu kemudian Bapak itu menjawab, oh saya mendawamkan istighfar, saya sambil istighfar. Oh, apa itu emang rutin? Apa memang itu hal yang rutin Bapak lakukan? Lalu kemudian si penjual roti jawab, ya ini memang selalu saya rutin lakukan, selalu saya lakukan secara rutin. Gitu. Dan Imam Ahmad bertanya kembali, manfaat apa, keuntungan apa yang Bapak dapatkan dengan Bapak terus rutin mengucapkan atau menzikirkan istighfar ini? Dan penjual roti ini menjawab, Alhamdulillah Allah yang maha baik mengabulkan semua permohonan saya, mengabulkan semua doa-doa saya. Apapun yang saya minta, Allah kabulkan, Allah hadirkan. Bahkan sesuatu yang belum saya ucapkan secara verbal, yang belum saya ungkapkan secara verbal, Allah sudah hadirkan, Allah sudah datangkan kepada saya. Imam Ahmad semakin menarik, semakin tertarik. Menarik sekali apa yang dikatakan Bapak ini menurut Imam Ahmad. Lalu kemudian mengkonfirmasi lagi, benarkah semua yang Bapak inginkan, yang Bapak doakan itu terkabul semua selama ini? Imam Ahmad bilang, iya, semua hal yang saya inginkan, semua hal yang saya doakan, saya pinta dalam doa saya itu terkabulkan. Karena saya memang memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkan semua doa-doa setiap hambanya yang memiliki keyakinan, tentunya memiliki keyakinan yang kuat. Lalu kemudian Imam Ahmad bertanya kembali, adakah yang tidak Allah berikan, atau semua sudah terjawab oleh Allah? Lalu Bapak itu menjawab, sebenarnya ada sih satu yang jadi satu keinginan dan cita-cita saya, dia bilang gitu. Penjual roti bilang seperti itu. Saya sangat mengagumi seorang tokoh, seorang imam besar. Sudah lama sekali saya mengagumi dia dan saya sangat ingin sekali bertemu dengannya, mengenal lebih dekat dirinya, dan mengambil tauladan-tauladan yang bisa saya ikuti, yang bisa saya model, yang bisa saya tiru dari kebaikan imam ini. Lalu kemudian Imam Ahmad bertanya, siapakah imam itu? Imam Ahmad sangat antusias sekali ketika mendengar ada satu yang belum dikabulkan, dan Imam Ahmad ingin sekali membantu Bapak ini mengabulkan permohonannya. Mungkin saya kenal dengan beliau. Imam Ahmad bilang seperti itu kepada Bapak ini. Mungkin saya kenal dengan beliau, imam ini, dan saya bisa menghadirkan atau mendatangkan imam ini ke hadapan Anda untuk Anda berkenalan lebih jauh dengan dirinya. Dan penjual roti ini berkata, saya sangat mengagumi dan ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad. Pada saat itu Imam Ahmad langsung terperanjat, langsung syok, langsung terkejut. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, janji Allah itu benar, perkataan Allah itu benar. La haula wala quwata illa billah, sayalah Imam Ahmad. Dan si penjual rotinya itu semakin kaget, lebih kaget dari Imam Ahmad itu sendiri. Penjual roti itu terkaget-kaget, campur aduk rasanya dia. Antara terkejut, lalu senang, terharu, dan pastinya penjual roti semakin mengimani, semakin meyakini bahwa Allah
itu pasti akan mengabulkan segala macam permohonan selama yang berdoa atau yang memohon itu memiliki keyakinan 100%, bahkan 1000%. Sahabatku, dari cerita si penjual roti dan Imam Ahmad ini, kita bisa simpulkan bahwa state management ataupun kondisi mentalnya si penjual roti ini itu bagus sekali. Kondisi mental inilah yang pada akhirnya mengabulkan semua keinginan-keinginannya, doa-doanya, dan mendatangkan rezeki pastinya. Karena bertemu dengan seorang ulama besar, seorang imam besar itu juga satu rezeki ya. Nah, mental yang seperti apa sih yang dimiliki oleh si penjual roti ini sehingga Allah itu mengarahkan Imam Ahmad, mengarahkan hati dan pikirannya Imam Ahmad untuk pergi keluar, berjalan-jalan berkeliling, lalu kemudian singgah di rumah si penjual roti ini. Mungkin sahabatku semua pernah mendengar yang namanya Law of Attraction. Ya, Law of Attraction itu adalah ilmu bagaimana alam semesta itu menjawab permintaan kita, menjawab self-talk kita, menjawab internal dialog kita. Sahabatku, kalau saja si penjual roti itu tidak memiliki self-talk yang positif, ataupun kalau saja si penjual roti itu merasa ragu, merasa iya nggak ya Allah akan mengabulkan, iya nggak ya Allah itu akan mendatangkan atau mempertemukan saya dengan Imam Ahmad ini. Kalau ada bersit saja keraguan seperti itu, mungkin ceritanya tidak akan seperti ini. Mungkin Allah akan mengizinkan Imam Ahmad untuk bermalam di masjid, atau mungkin Allah akan menggerakkan Imam Ahmad untuk tidur saja malam itu di rumah, tidak usah pergi-pergi keluar, dan lain sebagainya. Dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa self-talk positif kita, internal dialog kita, ketika kita menginginkan sesuatu, kita mendoakan sesuatu, itu harus align, harus laras dan tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Karena di situ akan berlaku hukum tarik-menarik. Hal positif akan menarik hal positif. Ketika kita menginginkan sesuatu yang positif, tentunya kita juga harus memiliki di internal kita satu hal yang positif. Self-talk inner ya, di dalam ya. Dan kenapa inner dialog ini lebih penting, lebih besar pengaruhnya, lebih kuat pengaruhnya dibanding verbal kita? Karena disinilah bermain bawah sadar kita. Dimana setiap perilaku, sikap, perkataan itu dipengaruhi, besar sekali pengaruhnya dari bawah sadar kita. Jadi sahabatku, jika sahabatku memiliki keinginan ataupun memiliki hajat yang besar, memiliki cita-cita atau dream yang besar dan ingin sekali tercapai, lakukanlah self-talk yang positif, lakukanlah self-talk yang benar-benar yakin 100% Allah akan kabulkan. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.